Sekali lagi shalom bagi kita semua. Salam Immanuel, Tuhan berkati kita. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, bacaan hari ini di minggu kedua masa Lent ini, kita membaca tadi dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Saya memberi judul khotbah ini Take Up Your Cross. Take Up Your Cross, jadi pikulah salib, yang menjadi bacaan yang sesuai dengan bacaan kita pada hari ini. Saudara, membaca teks ini dalam konteks kita sekarang, kalau kita membaca bagian tadi dalam konteks kita sekarang, memang menjadi satu persoalan yang agak sedikit rumit ya. Kalau kita mau melihatnya secara langsung, istilah-istilah yang digunakan memang tidak mudah untuk dipahami secara langsung dalam konteks sekarang ini. Misalnya, saya kasih contoh, ada dua hal yang dapat kita lihat yang menjadi refleksi kita juga hari ini. Misalnya kata memikul salib ya. Saudara kan selalu dengar ya kata ini ya, memikul salib. Jadi kalau saudara lebih kritis atau kita lebih kritis membacanya dalam konteks sekarang, bagaimana ini memikul salib ini? Akan ada banyak pertanyaan mengenai bagaimana memikul salib. Untuk apa memikul salib? Apa keuntungannya memikul salib? Bagaimana bentuk memikul salib? Jadi saudara, bagaimana nih bentuknya? Kita memikul salib yang besar itu seperti salib Yesus yang dibawa menuju Golgota. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan aktual masa kini dengan bacaan atau teks yang atau kata-kata yang ada di sini itu bagaimana kita mau refleksikan dalam hidup kita dalam konteks masa kini. Kata yang kedua adalah misalnya menyangkal diri, tadi disebutkan dalam bacaan kita. Ini apa dan bagaimana menyangkal diri? Siapa yang harus menyangkal diri? Kapan kita harus menyangkal diri? Dan lain-lain. Saudara akan banyak pertanyaan tentang hal-hal ini. Nah, pertanyaan ini meskipun menjadi sulit dalam konteks kita saat ini untuk dijawab, tetapi memang harus dijawab sesuai konteks masa kini. Apa itu memikul salib? Apa itu menyangkal diri? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal yang pertama adalah sangat khas pengajaran Kristiani. Tadi saya katakan istilah memikul salib Tuhan. Ini kan kita selalu dengar, ini kan kita selalu rasakan, atau kita selalu dalam PA-PA atau dalam pembinaan, pengajaran, khotbah dan sebagainya. Pikulah salib. Tentu jangan kita bayangkan, kalau kita melihat dalam konteks masa kini, jangan kita bayangkan bahwa kata memikul salib itu seperti tadi yang saya katakan, seperti kita mengangkat sesuatu menuju Golgota secara fisik. Nah, kalau saudara melakukan itu, saudara boleh pergi ke Israel. Sekarang banyak itu tur-tur yang ke sana, kemudian mengekspresikannya secara fisikal. Jadi langsung itu seperti orang pikul salib. Nah, saudara boleh ke sana. Tapi bagaimana konsep memikul salib sebagai sebuah pengajaran yang memberikan pengertian kepada kita tentang arti kesediaan menghadapi sebuah tantangan yang berat. Itulah yang aktual yang bagi kita hari ini kita pikirkan atau kita pahami tentang konsep pikul salib. Jadi bukan lagi memikul salib dalam arti fisik seperti itu, tetapi konsep tentang memikul salib adalah sebuah pengajaran yang memberikan pengertian kepada kita tentang arti kesediaan menghadapi sebuah tantangan yang berat. Jadi saudara, pemahamannya sekarang lebih pada hal yang demikian. Dan saudara, sangat wajar kalau manusia, kita semua saya kira, nggak ada yang terbebas dari itu, saya dan saudara. Saya kira tidak ada dari kita yang inginkan menghadapi tantangan yang berat. Normalnya kan begitu, ya kan? Semua maunya mulus saja kan? Semua maunya lewat, tidak ada masalah apa-apa. Tetapi saya kira konteksnya nggak begitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi begitu banyak tantangan, menghadapi begitu banyak persoalan. Nah, saudara menyadari bahwa kita harus melewatinya dengan keberanian, memang membutuhkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Jadi tidak ada dari antara kita yang ingin sebenarnya melewati pergumulan, tantangan yang berat dalam hidup, tetapi rupanya tidak bisa. Nah, oleh sebab itu diperlukan sebuah keberanian untuk memasuki hal-hal yang demikian. Nah, saudara, seperti saya menggambarkan, seperti seorang yang memiliki satu jalan yang lurus tanpa hambatan, tetapi sangat panjang dan lama, atau memilih satu jalan pendek dan waktunya singkat,
tetapi penuh dengan lubang dan rintangan yang banyak. Kita mau memilih yang mana? Mungkin orang yang tidak terburu-buru, yang punya waktu banyak, akan memilih jalan yang panjang meskipun lama. Tetapi bagi orang yang ingin tiba dengan cepat karena satu dan lain hal, ia akan memilih jalan yang pendek, yang waktunya singkat, meskipun jalan itu berlubang dan penuh dengan rintangan. Jadi kalau orang yang punya waktu lama, nggak santai-santai aja, ya dia pilih jalan yang lurus-lurus, yang tanpa rintangan, jalan aspal yang mulus. Tetapi kalau orang yang terburu-buru dan memang sangat mendesak, dia bilang, ya sudah, nggak ada pilihan lain. Kita jalan yang pendek meskipun lubang, rintangan, pohon tumbang dan sebagainya, udah kita lewat itu aja. Dan dalam kehidupan itu sering kita menghadapi hal-hal yang demikian. Dan saudara, persoalannya saya kira di sini bukan pada arti mana pilihan yang terbaik. Saya tidak mau mengarahkan kita pada konteks yang demikian. Bukan pada mana pilihan yang terbaik, tetapi adalah pada kekuatan kita melewati jalan itu. Bagaimana kekuatan kita melewati jalan itu? Jalan yang mulus tanpa rintangan memang membawa orang pada kenyamanan. Tetapi dia tidak memiliki, nanti akhirnya tidak memiliki pengalaman yang berarti dalam kehidupannya. Ceritanya tentang perjalanan itu adalah cerita tentang aspal yang mulus. Dan biasanya bagaimana? Bapak Ibu yang sudah pernah perjalanan jauh menuju ke west, kira-kira bagaimana itu? Aspal mulus, jalan lurus, akibatnya bagaimana? Ngantuk. Dan ini pengalaman kita semua ya. Jalan lurus, aspal, nggak ada rintangan kan? Artinya nggak ada rintangan itu nggak ada tantangan ya. Jalannya lurus saja. Ceritanya hanyalah pada aspal yang mulus dan ngantuk. Dan cara yang paling ampuh untuk mengatasi ngantuk adalah tidur, istirahat. Saudara, dia hanya akan bercerita ketika dia sampai dan kemudian dia menceritakan kepada orang lain. Dia akan cerita apa? Jalan yang lurus, aspal, ngantuk, dan tidur. Ceritanya hanya itu aja. Tetapi orang yang melewati jalan yang pendek dan penuh rintangan akan bercerita mengenai lubang yang besar dan bagaimana cara melewatinya. Dia juga bercerita mengenai mobil yang terendam lumpur dan tidak bisa berjalan, sehingga penumpang harus turun dan mendorong bersama-sama. Dia akan bercerita mengenai teknik mendorong mobil yang terbenam di lumpur. Saudara tahu bagaimana cara mendorong mobil di tempat yang berlumpur? Siapa yang pernah mengalami ini? Belum ada. Pak Leo? Nah kalau Leo Manik atau Leo Huai ini, nah, saudara tanya nanti berdua itu tekniknya bagaimana. Dan itu tidak mungkin ditanyakan oleh orang yang hanya melewati jalan yang mulus, tidak tahu. Pasti dia harus tanya pada orang ini. Ada tekniknya. Dan saudara, ketika malam tiba akibat goncangan yang keras karena jalan berlubang, maka lampu mobil mati. Dia akan bercerita mengenai bagaimana sulitnya berjalan di dalam kegelapan, tetapi bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan saya pernah mengalami ini dari Singaraja ke Denpasar, karena harus melewati bukit. Ini anak-anak tahu semua bagaimana melewati bukit. Lampu mobil mati. Dan saudara, untuk ada satu senter kecil yang panjang cuma begitu tuh, jadi sambil jalan saya harus begini. Bulisa yang begini jalan. Tapi senternya cuma senter yang kecil begitu. Dan saudara harus lewati Singaraja, Denpasar yang harus melewati bukit. Dan tekniknya ada. Setiap sekian menit harus berhenti dulu, ya kan? Karena harus hati-hati, lihat lagi kemungkinan dan sebagainya. Dan saudara akan tahu bagaimana cerita ini hanya kepada orang yang melewati jalan-jalan yang demikian. Saudara perhatikan, ada begitu banyak cerita mengenai tantangan yang dihadapi melalui jalan yang pendek dan penuh rintangan dibandingkan tadi seperti jalan yang panjang dan mulus. Saudara, sekali lagi ini bukan persoalan pilihan. Ini adalah mengenai bagaimana memaknai setiap pengalaman yang kita lewati dalam kehidupan.
Kita bisa memang memilih jalan yang mulus tanpa rintangan, itu juga sebuah pengalaman. Saya tidak katakan bahwa jalan yang mulus, yang panjang itu tidak ada pengalaman di sana. Itu juga sebuah pengalaman. Tetapi pengalaman itu tidak akan membawa pada cerita mengenai ketangguhan melewati jalan yang penuh tantangan. Seperti kalau kita melewati jalan yang penuh rintangan dan berlubang yang tadi saya katakan. Kita tidak akan banyak cerita mengenai kesaksian iman kita, karena memang kita hanya bercerita tentang aspal, jalan mulus, mengantuk dan tidur. Tapi saya kira Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam merenungkan bagian ini, bagian tentang jalan mulus atau jalan yang berlubang ini. Tapi saya kira sebagian besar dari kita di sini adalah orang-orang yang telah melewati jalan-jalan yang penuh rintangan dan tantangan. Ya kan? Kita datang ke Amerika dengan segala cerita. Saya paling senang kalau orang yang mau menceritakan, saya selalu dengar bagaimana ketika pertama kali datang dari Indonesia ke Amerika. Dan saya paling suka mendengarkan itu karena apa? Kayak orang yang selalu mencatat sejarah, merekam sejarah. Jadi saya selalu senang mendengarkan bagaimana atau melihat foto-foto lama. Saya paling suka karena apa? Dari situ saya akan belajar banyak tentang masa depan. Dan dari cerita Bapak Ibu dan saudara juga saya selalu senang mendengar bagaimana pengalaman-pengalaman berjuang ketika dari Indonesia mau datang ke Amerika. Dan saya selalu dengarkan itu, dan saya kira semua kita di sini seperti orang yang melewati jalan-jalan yang penuh rintangan dan tantangan. Kita datang ke Amerika dengan segala cerita, dan saya tahu bahwa sebagian besar adalah bukan cerita aspal mulus dan mengantuk, tetapi cerita mengenai sebuah perjuangan. Dan ketika telah sampai di sini juga, itu bukan semua atau bukan semata-mata cerita mengenai aspal mulus dan mengantuk lagi. Tetapi banyak dari kita memiliki cerita mengenai perjuangan dan air mata. Tantangan dalam pekerjaan, sakit penyakit, rumah tangga, masalah status, relasi, hidup bergereja, hidup bermasyarakat. Kita melewatinya seperti melewati jalan-jalan yang penuh rintangan. Dan saudara tahu, sekarang saya bisa atau kita boleh mengatakan bahwa itulah salib kita pada masa kini. Itulah salib kita pada masa kini. Kita seperti melewati Via Dolorosa ketika Kristus menuju Golgota. Tidak mudah baginya untuk melewati, bahkan juga harus dibantu oleh Yusuf dari Arimatea supaya ia bisa berjalan dengan kesakitannya. Dan cerita itu telah diceritakan kembali selama ribuan tahun kepada semua orang sebagai sebuah cerita yang memberi makna, yaitu cerita tentang keselamatan manusia dari dosa. Saudara, saya ingin kita pulang dari ibadah ini, salah satu tugas kita adalah pada masa Lent ini khususnya menceritakan setiap pengalaman memikul salib kita kepada generasi muda kita, kepada sahabat-sahabat kita. Berilah makna, apakah itu makna kerja keras, makna perjuangan, makna kegigihan, makna keadilan, makna keutuhan keluarga, makna tanggung jawab, makna bertahan dalam menghadapi sakit dan sebagainya. Kalau kita mendengar cerita Kristus memikul salib ke Golgota adalah cerita memiliki makna tentang keselamatan, kita boleh bercerita tentang pikul salib kita dan memberi makna baru tentang apa tadi yang sudah saya katakan. Kegigihankah, keadilankah, ceritakan itu kepada generasi muda kita, paling tidak kepada anak-anak kita. Saudara, hal yang kedua adalah menyangkal diri. Kalau tadi pikul salib, sekarang menyangkal diri. Banyak orang berpikir bahwa hal menyangkal diri ini adalah tindakan untuk memfokuskan pikiran kita dari hal-hal duniawi kepada hal-hal yang bersifat religiusitas saja. Dan itulah sebabnya kata menyangkal diri ini identik dengan semata-mata hanya pada rohaniawan aja, para pendeta aja. Pendeta menyangkal diri, biksu, biksuni, orang-orang suci, dia adalah orang-orang yang telah menyangkal diri, yang sudah meletakkan kedagingannya. Kita selalu mendengar begitu ya, meletakkan kedagingannya dan fokus pada hal-hal yang religius saja. Saudara, padahal menyangkal diri adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh semua orang. Saya sebagai pendeta harus menyangkal diri.
Saudara sebagai orang percaya harus menyangkal diri. Kata menyangkal diri dalam terjemahan bahasa Inggris Dina itu adalah berarti mengekang keinginan diri sendiri. Menyangkal diri adalah mengekang keinginan diri sendiri. Tapi saudara, ketika manusia lahir secara otomatis ia adalah makhluk sosial. Kita sudah tahu, saya kira ya. Kita tahu bahwa orang lahir ke dunia ini dia bukan makhluk individual, tapi dia adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dan dia pasti mempunyai keinginan atau hasrat. Setiap kita punya keinginan atau hasrat. Tetapi saudara ingat bahwa keinginan atau hasrat itu tidak bisa menjadi segala-galanya di tengah-tengah kehidupan manusia. Saudara, paling tidak di tengah-tengah kita di sini, nggak usah jauh-jauh ke masyarakat. Kalau ada seorang yang punya keinginan untuk dirinya sendiri, pasti yang lain pada protes juga. Karena kita hidup bersama-sama. Itu manusia sebagai makhluk sosial. Seorang ada bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Keinginan kita adalah keinginan yang juga harus mempertimbangkan kepentingan dan kepentingan bersama. Saudara, tetapi ini kan negara bebas, Pak Pendeta. Saudara mungkin bisa bilang begitu ya. Pak Pendeta, ini negara bebas, apalagi di Amerika. Kalau bisa, ya individualisme menjadi tinggi. Bagaimana ini urusan dengan menyangkal diri untuk diri sendiri? Saudara, nilai-nilai individualis yang sangat tinggi itu saya mau mengatakan bahwa coba kita perhatikan betul-betul. Apakah memang kita tidak perlu orang lain? Apakah kita tidak perlu keluarga? Apakah kita tidak perlu teman, sahabat, dan sebagainya? Yang saya mau katakan adalah pertanyaan yang paling besar adalah kapan manusia tidak memerlukan orang lain dalam hidupnya? Kalau saudara mengatakan ini negara bebas dan individualis menjadi tinggi, tapi pertanyaan saya adalah kapan sih manusia itu nggak perlu orang lain? Kalau saudara mengatakan bahwa komputer, Google, semuanya bisa menyelesaikan masalahnya, ketika lampu mati, saudara mau apa? Di Amerika ini satu kali lampu mati cuma berapa jam aja, semua orang udah pada stres. Dan pada saat itu dia membutuhkan manusia, dia membutuhkan sahabat, dan dia membutuhkan teman. Kecuali kalau kita tinggal di hutan, saya kira itu lain soal ya. Tapi kalau masih kita tinggal di lingkungan yang manusia masih ada, saya kira kita masih terus memerlukan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan saat kita memerlukan sesama kita, maka kita harus mampu menyangkal diri kita, yaitu mengekang keinginan diri sendiri. Saudara, dalam bahasa lainnya saya mau simpulkan adalah mengekang rasa egoisme kita. Saya menghubungkan ini selalu, khotbah-khotbah dalam sampai bulan April ini adalah dalam konteks perjalanan Immanuel 10 tahun ke depan. 10 tahun perjalanan gereja kita. Saudara, kita sudah sedang dalam proses juga, maksud saya juga sedang dalam proses memikul salib dan menyangkal diri. Mari kita ceritakan proses pikul salib dan menyangkal diri ini kepada generasi muda kita atau kepada siapa saja. Tapi bukan cerita tanpa makna. Kita menceritakan kepada generasi muda kita tentang bagaimana memikul salib dan menjadikan pengalaman pikul salib itu sebagai pengalaman yang berharga. Yaitu pengalaman tentang Allah yang mencukupkan segala kebutuhan pelayanan. Tentang Allah yang senantiasa hadir dalam pelayanan yang kita sebut dengan Immanuel. Tentang jemaat-jemaat yang berjauhan tetapi memiliki kesetiaan untuk datang bergereja. Hari ini dalam diskusi email rame banget. RPC dan sebagainya. Tutup apa enggak di gerejanya? Dan dalam 3 minggu ini emailnya hanya dipenuhi ada gereja apa enggak Pak Pendeta? Ada SMS, ada WhatsApp. Pak Pendeta, hari ini ada gereja apa enggak? Semuanya pada bertanya, ada gereja apa tidak? Mengapa begitu? Karena saudara tahu jalan yang licin, tempat yang jauh. Teman-teman di Virginia bagaimana ini? Mereka juga tidak mudah untuk datang kemari. 50 mile dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu cerita pikul salib dan menyangkal diri yang kita hari ini hadapi. Dan saudara ceritakan
hal itu kepada generasi muda kita sebagai sebuah perjalanan bagaimana Tuhan beserta kita. Cerita tentang sulitnya mengatur waktu untuk mengikuti setiap pelayanan, tetapi dengan ketekunan semua bisa dilewati. Saudara, itu bukan cerita-cerita gampang. Itu bukan cerita-cerita yang lewat begitu saja. Kita di sini bergumul tentang waktu, kesibukan. Ada yang double job, triple job malah begitu ya. Mengatur waktu yang sulit, tetapi punya kesetiaan untuk tetap datang beribadah. Itu cerita pikul salib dan cerita menyangkal diri. Dan kalau saudara ceritakan itu kepada generasi muda kita, mereka akan tahu arti ketangguhan, arti kesetiaan, arti kebersamaan, dan seterusnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya akan mengakhiri cerita saya sekarang. Tapi saya ingin ada cerita lain yang saudara boleh tambahkan sebagai cerita pikul salib dan menyangkal diri dalam khotbah ini. Karena saya tahu bahwa saudara semua, kita semua di sini telah mengalami memikul salib dan menyangkal diri yang luar biasa dalam perjalanan kita sampai di Amerika. Saya berhenti di sini, tapi seorang ibu akan menceritakan cerita pikul salib dan menyangkal diri sebagai sebuah perjalanan iman yang akan menguatkan. Saya berhenti di sini, tapi jemaat terus akan menceritakannya. Tiga akan menceritakan bagi kita salah satu bagian dari cerita pikul salib dan menyangkal diri. Kita lihat. Shalom. Ini permintaan Pak Pendeta yang tadi tiba-tiba. Ini kan minggu ini minggu kesaksian, kata Pak Pendeta, dan dia minta kepada kalian untuk bersaksi di hadapan kita hari ini bagaimana memikul salib, menyangkal diri. Jadi, dan janjinya hanya 10 menit. Sebetulnya kalau saya cerita bisa dibikin menjadi buku yang tebal. Kalau Pak Pendeta tadi mengatakan pikul salib, menyangkal diri, saya tambahkan lagi satu lagi, cinta. Jadi 3. Pada tahun saking lamanya ya udah tahun 86. Tepatnya 17 November suami saya tercinta meninggal dunia, Bapak Andar Manik, meninggalkan anak 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Satu pun belum ada yang menikah. Yang nomor 1 perempuan baru tamat dari ASMI, bekerja di BRI. Nomor 2, 3, dan 4, salah satu di sini ada Julio Manik, masih kuliah di UI. Yang nomor 3 Mareta Manik, kuliah di IKIP. Dan Otto Manik baru selesai baru selesai dari SMA. Ketika suami saya terbujur, saya hanya mengingat anak yang 4 ini. Di mana nanti nih? Suami saya seorang dosen. Bapak Ibu tahu di Indonesia itu gaji dosen ketika dia meninggal itu gajinya 90. Pensiunnya 90.000 per bulan. Sementara uang listrik kami 120 lebih. Tapi saya benar, doa itu sungguh kuat. Setiap malam, setiap pagi, saat enggak terhitung lagi, saya selalu berdoa, minta pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kenapa suami saya masih muda, umur 53 tahun, meninggalkan anak 4? Bagaimana saya menghidupi mereka?
saya selalu minta pada Tuhan, dan tak pernah lupa saya minta pada Tuhan begini. Di akhir doa saya, Tuhan berikan saya umur yang panjang, rezeki, dan kesehatan. Sampai sekarang yang saya minta itu diberi Tuhan, tak putus-putusnya. Setiap pagi saya bangun, saya sehat, bisa main dengan cucu. Jadi pikul salib itu memang sangat berat, sungguh-sungguh sangat berat. Dan menyangkal diri itu pergumulan pun sangat berat. Begitu suami saya meninggal, banyak yang mau. Datang ke rumah teman, pikir ada apa ya? Pikir kunjungin, Kak, yang sana mau kakak lah. Kadang-kadang saya pikir, wah kalau saya mau kali lepas ya dari lubang-lubang dan kerikil. Tapi enggak. Tak mungkin dia sayang kepada anak saya. Dan mengenai cinta tadi, saya lebih cinta kepada anak saya daripada diri saya sendiri. Dan doa saya selalu supaya Tuhan memberikan anak-anak ini baik, tidak sakit-sakit, menyayangi saya, dan itu terbukti. Anak yang 4 tadi satu-satu selesai kuliahnya, semua sarjana. Cita-cita bapaknya waktu masih hidup sangat tinggi. Tahun 68 bapaknya mengambil S2 kuliah di sini. Kami waktu itu tinggal di Medan, dia kuliah di sini. Pulang kuliah dari sini selesai, mendapat S2, dia bilang, anak kita harus sekolah ke Amerika. Udah itu dia meninggal. Waktu dia meninggal tuh saya sering kali merepet melihat fotonya. Merepet itu. Repet ya. Kalau orang Karo bilang jungun-jungun. Saya kau bilang anakmu mau ke Amerika, belum tentu punya taman S1. Kau udah pergi, mana tanggung jawabmu? Tapi Tuhan itu sungguh baik. Ada jalannya. Syukur pada Tuhan, ketika Julio selesai kuliah di UI, menjadi dosen sebentar, ada tawaran kuliah ke Amerika. Banyak orang yang mengikuti tes, salah satu Julio masuk, dapat kuliah di Penn State. 2 tahun kemudian dia kembali ke Indonesia, kerja setahun. Profesornya mengundang lagi dia datang untuk mengambil doktor. Sungguh ajaib. Ketika bapaknya meninggal, saya membuat daftar gaji dan pengeluaran. Tak mungkin anak-anak ini selesai. Tetapi ada aja jalannya. Dan saya tadi bercerita saya sebetulnya nggak cengeng ya, tapi saya hari ini melihat Rina, saya malu lihat ya, dia kuat sekali. Saya pernah telepon ke Rina, Rin, Pigan nggak sekuat kau nak, kau adalah kebanggaan Pigan. Tapi percaya Rina, percaya kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak, Tuhan itu ajaib. Kalau kita di jalan yang benar, selalu saya ingat di Alkitab mengatakan janda yang benar disayang oleh Tuhan.
Dan itu saya lakukan. Dan apa yang kita ucapkan juga itu akan terkabul. Tadi saya bicara dengan Agung. Agung, jangan sekali-sekali bicara demikian, nak.